Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk KD 3.7 mutasi bagian yang pertama. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik bisa berupa DNA atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya. Untuk mutasi sendiri itu akan menghasilkan produk namanya mutan. Untuk mutan sendiri itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Contoh mutan yang menguntungkan itu antara lain terbentuknya semangka tanpa biji. Biasanya untuk mutan yang menguntungkan itu ada campur tangan manusia atau mutasi buatan. Sedangkan contoh mutan yang merugikan itu antara lain lahirnya anak dengan kondisi sindrom. Seperti ini sindrom Patau. Nanti akan kita bahas kenapa bisa muncul anak dengan kondisi seperti ini. Kemudian, untuk faktor yang menyebabkan mutasi itu namanya mutagen. Mutagen dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mutagen kimia. Sesuai dengan namanya, itu karena mutagen ini itu berupa zat kimia. Contohnya ada pengawet makanan, ada asap rokok, ada pestisida, kolkisin, dan sebagainya. Kalau kita lihat, kenapa saat ini banyak terjadi sindrom, anak-anak dengan kondisi sindrom, karena banyak sekali zat makanan itu yang mengandung bahan pengawet, bahan pewarna yang menyebabkan terjadi mutasi. Makanya kita kembali ke alam untuk menghindari terjadinya mutasi pada keturunan kita. Kemudian yang kedua itu mutagen fisik. Pada mutagen fisik itu berupa bahan fisik antara lain sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mutagen biologi berupa virus dan bakteri. Adanya virus dan bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom. Kemudian untuk klasifikasi mutasi berdasarkan tempat terjadinya itu bisa terjadi secara somatis atau pada sel somatis sehingga disebut mutasi somatis, bisa terjadi pada sel gamet atau mutasi gametik. Kemudian berdasarkan faktor keturunan atau materi hereditas itu dibagi menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Kemudian, pada tempat terjadinya tadi ada mutasi somatis. Untuk mutasi somatis ini terjadi pada sel tubuh, contohnya terbentuknya sel kanker. Untuk mutasi somatis itu tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Bedanya dengan mutasi gametik. Kalau mutasi gametik itu terjadi pada sel kelamin. Pada manusia itu pada ovum atau sperma. Kalau terjadi mutasi pada sel kelamin itu dapat diwariskan ke keturunannya. Kemudian berdasarkan faktor keturunan atau materi hereditas, mutasi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mutasi gen atau mutasi titik. Pada mutasi titik, ini terjadinya mutasi akibat adanya perubahan basa nitrogen pada DNA atau perubahan nukleotida. Kita ingat basa nitrogen pada DNA itu ada 4. Ada adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin. Kalau mengalami perubahan itu namanya mutasi titik. Perubahannya skala kecil. Bedanya dengan mutasi kromosom. Kalau mutasi kromosom itu perubahannya skala besar. Di sini terjadi perubahan pada kromosom.
Untuk yang pertama dulu, mutasi gen atau mutasi titik. Itu terjadi perubahan antara lain perubahan pada basa nitrogen yang disebut dengan substitusi. Berdasarkan basa nitrogen yang berubah, itu dibagi menjadi yang pertama itu transisi, yang kedua itu transversi. Nah, bedanya kalau transisi pada peristiwa mutasi itu basa nitrogen penggantinya itu sejenis. Contohnya purin diganti dengan purin, pirimidin diganti dengan pirimidin. Ya, anggota purin itu ada adenin, guanin. Sehingga kalau terjadi transisi, antara lain ada perubahan adenin diganti dengan guanin. Atau kalau pirimidin diganti pirimidin, itu juga transisi. Sitosin diganti dengan timin. Bedanya kalau transversi basa nitrogen penggantinya itu tidak sejenis. Contohnya, purin diganti dengan pirimidin atau kebalikannya, pirimidin diganti dengan purin. Di sini misalnya ada adenin, adenin itu anggota purin, diganti dengan timin, timin itu anggota pirimidin. Ya, di sini kelompoknya lain yang mengganti, makanya disebut dengan transversi. Udah? Kemudian kita lihat ini tadi mengingat kembali anggota purin itu ada adenin, guanin. Pirimidin itu ada timin, sitosin. Pada mutasi gen yang berupa transisi itu penggantinya sejenis. Kita lihat ini TAC, ATG, AAA. Setelah mengalami mutasi, nah TAC-nya tetap, ATG-nya tetap. Yang awalnya AAA sekarang menjadi AAG. Nah, ini berarti terjadi mutasi. Yang awalnya A, adenin, sekarang menjadi G, guanin. Adenin dan guanin itu sama-sama purin. Makanya disebut dengan transisi. Ya, ketika DNA berubah, otomatis mRNA juga berubah. Kalau pada contoh ini, kebetulan walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, asam amino itu sama-sama. UUU sama UUC itu mengkodekan fenilalanin. Berarti tidak terjadi perubahan. Jadi mutasi itu bisa menyebabkan perubahan sifat, bisa juga tidak. Nah, kalau seperti ini tidak menyebabkan perubahan karena asam amino yang terbentuk sama. Ya. Kemudian untuk transversi ini yang mengganti itu beda. Contohnya kalau di sini TAC, ATG, AAA. Nah, ini TAC, ATG, AAT. Nah, yang berubah ini A. Ini adenin diganti dengan timin. Adenin itu purin, timin itu pirimidin. Ya, yang mengganti berbeda. Di sini kalau kita lihat asam amino yang terbentuk juga berbeda. Kebetulan ini awalnya UUU fenilalanin, sekarang UUA itu menjadi leusin. Nah, asam amino yang terbentuk berbeda, menyebabkan perubahan sifat. Ya. Kemudian, nah sekarang kalau tadi perubahan basa nitrogen itu jumlahnya tetap, tapi kalau sekarang itu perubahan jumlahnya berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau yang berkurang itu namanya delesi. Nah, kita lihat yang awalnya AUG, AAG, UUU. Nah, di sini U-nya hilang. Ini U-nya hilang. Sehingga jumlahnya menjadi berkurang. Itu namanya delesi. Asam amino yang terbentuk itu juga berubah. Dah. Sedangkan untuk adisi itu lawan dari delesi. Kalau adisi itu ada penambahan. Di sini AUG yang awalnya AAG sekarang di depan AAG itu disisipi U, ada penambahan. Nah, kalau yang pengurangan tadi namanya delesi, kalau yang penambahan namanya adisi. Nah, di sini juga akan menyebabkan perubahan asam amino. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih.